Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, saat berdoa nanti dimohonkan kepada anak-anak sekalian untuk bersuara. Jadi agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, jadi bagaimana kabar anak-anak sekalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini masih sama dalam keadaan daring, dalam keadaan online dan masih menggunakan Google Meet. Tapi insya Allah hal itu tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Amin. Nah, jadi untuk absen nanti silahkan di screenshot siapa yang tidak hadir di room pada hari ini dan kirimkan ke grup WA ya. Nah, jadi kita mulai. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai puasa wajib dan puasa sunnah. Dimohonkan kepada anak-anak ibu sekalian untuk memperhatikan, dan nanti di akhir pembelajaran ibu akan membagikan kelompok. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu puasa? Iya, betul sekali. Jadi puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Nah, jadi kita puasa itu tidak hanya menahan lapar dan juga haus, tidak hanya menahan makan dan juga tidak minum, tapi kita itu juga menahan hawa nafsu dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan hal itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi tidak boleh itu puasa setengah hari. Nah, kalau bagi anak kecil untuk belajar ya boleh puasa setengah hari. Tapi untuk kalian ini kan sudah kelas 8, jadi ya tidak mungkin kan puasa setengah hari. Nah, jadi itu puasa kita harus disempurnakan sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib lah ya, sampai azan maghrib itu kita baru boleh makan minum seperti itu. Nah, selanjutnya syarat puasa itu apa aja sih? Nah, syarat puasa itu ada Islam, baligh, terus apa lagi? Ya benar, berakal sehat, mampu. Nah, mampu ini nih kita mampu untuk kuat untuk melaksanakan puasa. Nah, jadi kalau kita tidak mampu, kita seperti sakit itu kan tidak mampu. Nah, jadi tidak dianjurkan atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi saat sembuh nanti kita diwajibkan untuk membayar puasa yang kita tinggalkan itu tadi. Nah, syarat selanjutnya suci dari haid dan nifas. Ini bagi kaum wanita ya. Nah, syarat selanjutnya menetap atau mukim. Nah, syarat sah puasa ini beda lagi. Syarat sah puasa ini adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah. Nah, kalau syarat wajib puasa tadi
adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Nah, jadi bagi muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Itu tadi ya pengertian mengenai syarat wajib puasa. Nah, syarat sah puasa itu ada apa aja? Nah, syarat sah puasa itu ada Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dan berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, maksud dari mumayyiz ini apa? Nah, mumayyiz ini bisa membedakan mana yang baik dan juga yang buruk. Nah, yang selanjutnya mengenai rukun puasa. Nah, jadi dalam berpuasa itu ada 2 rukun yang harus kita perhatikan. Yang pertama, niat. Nah, jadi apa itu niat? Niat adalah kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rukun yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Selanjutnya mengenai sunnah puasa. Nah, jadi selain kita melaksanakan hal yang wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita. Nah, apa saja sih sunnah-sunnah puasa itu? Nah, sunnah puasa yang pertama adalah makan sahur. Nah, makan sahur ini bertujuan supaya kita kuat menjalankan ibadah puasa. Nah, ada tuh biasanya ada yang waktu sahur puasa nggak makan sahur tuh. Nah, dikhawatirkan kita itu nanti waktu puasanya tidak kuat, jadi lebih baik kita makan sahur. Nah, sunnah yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Nah, makan sahur ini sebaiknya dilakukan di akhir waktu sebelum fajar terbit. Sunnah yang ketiga, menyegarkan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Nah, jadi kita itu disunahkan berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti kurma segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil. Jadi seperti Rasulullah SAW, beliau ini berbuka puasa dengan kurma, dengan 3 buah kurma. Nah, jika tidak ada kurma, kita diperbolehkan menggantikannya dengan air putih. Nah, setelah kita menyegarkan berbuka, setelah kita berbuka, lebih baik, alangkah baiknya kita melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Nah, lebih baik itu kita sholat terlebih dahulu, sholat maghrib dulu. Jadi jangan setelah kita udah minum air putih tuh langsung makan nasi. Nah, ditakutkan nanti kita sudah merasa kenyang, jadi malas-malasan saat sholat maghrib, akhirnya sholat maghribnya ditinggal. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi alangkah baiknya kita melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Nah, sunnah yang keempat, membaca doa ketika berpuasa. Nah, berdoa saat berbuka puasa merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah. Nah, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka puasa. Nah, jadi waktu menjelang berbuka atau saat berbuka puasa ini kita banyak-banyak tuh berdoa. Nah, karena waktu saat itu adalah waktu yang mustajab. Nah, yang kelima, memberi buka puasa atau tafsir shaim. Nah, hendaknya kita itu berusaha untuk selalu memberikan iftar atau bukaan tuh bagi mereka yang berpuasa, walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma. Nah, untuk sunnah puasa selanjutnya, meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa. Nah, contohnya apa aja nih hal-hal yang menghilangkan nilai puasa? Nah, contohnya berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia, berbicara jorok. Nah, biasanya anak-anak cewek nih yang kalau kumpul-kumpul menggibah. Nah, itu waktu puasa diharuskan ditahan dulu tuh. Kalau bisa ditahan dulu waktu puasa, jangan gibah dulu.
Ya, iya. Nah, untuk sunnah yang selanjutnya berbanyak amal solih, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. Nah, untuk sunnah yang selanjutnya i'tikaf. Nah, apa sih i'tikaf ini? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, zaman dulu nih Rasulullah SAW selalu beriktikaf, terutama pada 10 malam terakhir, dan para istrinya ini juga ikut iktikaf bersamanya. Nah, jadi waktu puasa, waktu bulan Ramadan ini, daripada kita bergunjing, daripada kita menggibah, lebih baik kita iktikaf tuh, berdiam diri di masjid. Selanjutnya, hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Nah, jadi ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal makruh yang dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa. Nah, apa aja sih hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa? Nah, yang pertama, berkumur-kumur yang berlebihan, terus menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari, terus mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Nah, itu dimakruhkan ya. Terus hal-hal makruh yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Selanjutnya, berbekam atau disuntik. Nah, terus yang terakhir, sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Nah, keenam hal itu tadi merupakan hal-hal yang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang tadi keenam hal tadi mengenai hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Nah, ini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, saat kamu berpuasa, berhati-hatilah jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Nah, apa aja sih hal-hal yang membatalkan puasa ini? Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada antara lain makan dan minum dengan sengaja. Terus murtad. Apa sih murtad itu? Murtad itu keluar dari agama Islam. Nah, yang ketiga, muntah dengan sengaja. Terus yang hal yang membatalkan puasa yang keempat ada bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Ini bagi suami istri ya, bagi orang yang sudah nikah. Nah, terus hal yang selanjutnya, keluar darah haid atau nifas. Ini bagi perempuan. Nah, terus hal yang selanjutnya, keluar air mani yang disengaja. Selanjutnya, merubah niat puasa. Nah, itu tidak boleh karena itu bisa membatalkan puasa. Terus hal lainnya, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Jadi sebelum ibu beralih ke materi selanjutnya, ibu akan bertanya sedikit, apakah kalian sudah paham mengenai materi yang ibu jelaskan tadi? Nah, ibu akan bertanya nih ya. Yang pertama, contohnya, Amir berbuka dengan 3 buah kurma dan segelas teh manis. Nah, siapa yang bisa jawab? Ini merupakan sunnah puasa atau makruh atau batal atau hal yang tidak membatalkan puasa. Nah, ini Amir berbuka dengan 3 buah kurma dan segelas teh manis, ini termasuk yang mana nih? Siapa yang bisa jawab? Nah, iya, silahkan Gita. Nah, iya betul. Jadi Amir berbuka dengan 3 buah kurma dan segelas teh manis ini tergolong sunnah puasa. Betul. Ibu ada pertanyaan lagi nih. Usai bermain basket, Fatimah minum segelas air putih karena lupa. Nah, ini tergolong sunnah puasa, makruh puasa, atau hal yang membatalkan puasa, atau hal yang tidak membatalkan puasa? Iya, benar kata Juwita. Jadi itu tidak membatalkan puasanya si Fatimah karena Fatimah lupa. Terus pertanyaan selanjutnya,
Saat berkumur, Andi minum sedikit air, padahal dia sadar sedang berpuasa. Nah, ini masuk ke kategori apa nih? Sunnah, makruh, batal, atau tidak batal? Andi minum sedikit air, padahal dia sadar sedang berpuasa. Iya, jadi batal ya puasanya si Andi ini, karena dia ini termasuk Andi ini minum dengan sengaja, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa tadi. Iya, betul. Jadi sudah paham ya anak-anak ibu sekalian. Jadi kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini mengenai macam-macam puasa. Nah, macam-macam puasa ini ada apa aja sih? Ada yang tahu? Iya, puasa wajib, terus puasa sunnah, puasa makruh, ya ada satu lagi, puasa haram. Nah, jadi akan ibu jelaskan ya mengenai macam-macam puasa. Nah, dilihat dari segi hukumnya, puasa ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, puasa wajib atau fardu. Nah, apa sih puasa wajib ini? Ada yang tahu? Iya, betul kata si Juita. Jadi puasa wajib itu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Nah, yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ada yang tahu contoh dari puasa wajib dan puasa sunnah tadi? Ya, betul, puasa wajib, puasa Ramadan. Terus puasa? Iya, puasa kifarot itu juga termasuk puasa wajib. Terus ada puasa nazar. Nah, kalau contoh dari puasa sunnah apa? Puasa Senin Kemis. Nah, iya, itu termasuk puasa sunnah. Terus puasa 6 hari puasa di bulan Syawal, terus puasa Daud, puasa Arafah, terus puasa di bulan Muharram. Nah, macam puasa yang selanjutnya, yang ketiga ini ada puasa makruh. Nah, puasa makruh ini puasa yang lebih baik ditinggalkan. Terus macam puasa yang keempat ada puasa haram. Nah, puasa haram ini puasa yang apabila dilaksanakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Untuk contoh puasa makruh ini ada puasa yang dilakukan pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat ini kita dimakruhkan untuk puasa. Nah, jadi kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Nah, hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh puasa makruh yang selanjutnya ada puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Nah, puasa ini mulai tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Namun, bila puasa bulan Sya'ban sebelum sebulan penuh justru merupakan sunnah. Nah, kalau contoh dari puasa haram, ada yang tahu? Iya, jadi hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, nah itu diharamkan untuk berpuasa. Ya, ada lagi contohnya pada hari tasyrik. Nah, hari tasyrik ini pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Nah, pada 3 hari itu umat Islam masih dalam suasana bahagia merayakan hari raya Idul Adha, sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Nah, pada 3 hari itu masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai ibadah yang disunahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ada lagi puasa pada hari Sya. Nah, hari Sya ini pada tanggal 30 Sya'ban. Dan bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal atau bulan tidak terlihat, nah saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Nah, ketidakjelasan ini disebut Sya.
dan secara syar'i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. Terus puasa wanita haid atau nifas. Nah, wanita yang sedang haid atau nifas ini diharamkan untuk mengerjakan puasa karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka berdosa hukumnya. Meski tidak berpuasa, bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya, tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadan dan kewajiban menggantinya di hari lain. Alasan mengenai hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha tadi, kalau hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nah, pada tanggal 1 Syawal itu telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Nah, hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Jadi, karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Nah, meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa. Nah, kalau mengenai hari raya Idul Adha, mengapa diharamkan? Karena pada tanggal 10 Zulhijjah ini sebagai hari raya kedua bagi umat Islam. Nah, hari itu diharamkan untuk berpuasa, dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga. Jadi agar semua bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban dan merayakan hari besar. Nah, itu tadi ya alasan-alasan kenapa puasa-puasa tersebut diharamkan. Itu tadi ya mengenai macam-macam puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, puasa makruh. Nah, sebelum ibu bagi kelompok, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Nisa mau bertanya apa? Puasa Daud. Nah, puasa Daud itu, maksud puasa Daud apa gitu ya? Oke, jadi puasa Daud itu adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah, tata cara dalam puasa Daud ini adalah puasa berselang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya berselang ini maksudnya 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Jadi puasa ini merupakan puasa sunnah yang paling utama. Dari dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, itulah puasa Daud, dan itulah puasa yang paling utama. Abdullah berkata, saya sanggup lebih dari itu. Nabi bersabda, tidak ada yang lebih utama dari itu. Nah, jadi puasa Daud ini merupakan puasa sunnah, tapi dia diutamakan, puasa sunnah yang paling utama gitu. Sudah jelas, Nisa? Baik, siapa lagi yang ingin bertanya? Ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Baik, Syifa mau bertanya apa? Hukum dari puasa nazar, ya. Baik, jadi sebelumnya apa sih puasa nazar itu? Iya, puasa nazar, puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang. Nah, nazar ini artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi puasa nazar ini adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan sesuatu kebaikan. Nah, dalam surat Al-Hajj ayat 29 yang artinya, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu atau Baitullah. Nah, hukum puasa nazar sendiri berdasarkan ayat yang Ibu
jelaskan tadi dalam Quran surat Al-Hajj ayat 29. Nah, puasa nazar itu merupakan puasa yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan untuk dilaksanakan, maka hukumnya wajib. Nah, dengan demikian jika yang bernazar tidak melaksanakan puasa, maka ia akan berdosa. Nah, misalnya nih, saat kita janji setelah lulus mendapatkan peringkat 1, kita akan berpuasa. Nah, itu sudah termasuk nazar. Nah, jadi harus kita penuhi. Jadi kalau kita sudah berjanji untuk berpuasa, harus dipenuhi, karena kalau tidak, yang bersangkutan akan berdosa. Gitu ya. Sudah paham, Syifa? Alhamdulillah, sudah ya. Jadi Ibu akan membagi kalian jadi 4 kelompok. Nah, Ibu yang akan membagi atau kalian sendiri akan membagi? Baik, akan dibagi sendiri. Oke, jadi nanti kirimkan ya bagi nama-nama kelompoknya. Jadi kelompok 1 namanya siapa, 2 siapa, nanti dikirimkan di grup ya. Nah, yang pertama, kelompok pertama itu nanti akan membahas, tadi kan belum Ibu bahas semua tuh, puasa wajib ada pengertian, dalilnya belum, terus cara menentukan awal dan akhir Ramadan, terus macam-macam puasa wajib itu apa. Nah, jadi yang kelompok pertama itu akan membahas tentang puasa wajib. Nah, pengertian puasa wajib itu apa, terus macam-macam puasa wajib itu apa. Nah, terus yang kelompok kedua membahas tentang puasa sunnah, dan begitu pun selanjutnya. Kelompok 3 membahas puasa makruh, terus yang kelompok 4 membahas puasa haram. Jadi jangan lupa nanti dibagi kelompoknya, kirimkan ke grup. Terus minggu depan kalian presentasikan ya. Jadi minggu depan udah mulai presentasi. Oke. Baik, dilihat waktu sudah hampir habis, jadi Ibu simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Nah, terus syarat wajib puasa ada Islam, balik, berakal sehat, terus mampu dan menetap atau mukim. Syarat-syarat sah puasa ada Islam, tamyiz, suci dari haid dan nifas. Terus rukun puasa ada niat dan juga meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, amalan sunnah pada waktu puasa ada makan sahur, mengakhirkan makan sahur, menyegarakan berbuka puasa jika benar-benar telah tiba waktunya, terus membaca doa ketika berbuka dengan yang manis-manis atau dengan kurma sebelum makan yang lainnya, terus memperbanyak sedekah, memberi makan untuk berbuka kepada orang lain yang berpuasa, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya hal-hal yang makruh ketika puasa. Itu ada berkumur-kumur yang berlebihan, menyikat gigi, bersiwak, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, terus memperbanyak tidur ketika berpuasa, dan berbekam atau disuntik. Yang selanjutnya hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu antara lain makan dan minum dengan sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani yang disengaja, merubah niat puasa, dan hilang akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Nah, adapun hikmah puasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia, dan juga melatih kesabaran dan melatih kedisiplinan dan keteraturan hidup. Nah, adapun macam-macam puasa, ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Nah, itu tadi kesimpulan dari Ibu. Kita cukupkan sampai di sini ya pembelajaran pada hari ini. Marilah kita sama-sama tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk tugas minggu depan jangan lupa bagi kelompok pertama sebelum H-1 jadwal perkuliahan itu sudah dikumpul, jadi bagi teman-temannya sudah bisa membaca-baca materi kalian, akan buat forum dan di-share materinya. Terus setelah itu kalian presentasikan hasil kelompok kalian. Cukup sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama.